Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman nama ba'du. Bersama kita lagi di Maulay Official Channel Menjawab Kang Musa bersama narasumber kita Abah Khairil Anam dari Den Anyar Jombang dan saya Kang Musa. Alhamdulillah Ramadan sudah berjalan beberapa hari. Namun ada beberapa problem yang terjadi di beberapa masyarakat. Bagaimana hukum jualan makanan di siang hari pada bulan Ramadan? Masalahnya jika tidak berjualan, maka tidak ada penghasilan untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari. Ya, ini memang dilematis. Jadi kalau dia tetap jualan, maka di situ tidak menghormati orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, atau bahkan memberi kesempatan orang-orang untuk tidak melakukan puasa. Tapi kalau dia tidak jualan, dia dihadapkan pada satu masalah, dia tidak dapat penghasilan. Padahal dia harus menafkahi keluarga, ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dicukupi. Islam itu agama yang mudah, tidak memperberat pada umatnya. Walaupun ini di tengah-tengah melakukan ibadah puasa, bagaimana nasib orang-orang yang jualan itu? Islam memberikan solusi, jadi setidaknya orang yang jualan makanan di siang hari di bulan Ramadan itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, memang yang jualan itu ada unsur membantu orang-orang yang tidak puasa. Jadi di sini ada niatan membantu orang yang maksiat. Jadi membantu orang-orang agar dia tidak puasa. Dengan makanan yang disajikan itu akhirnya orang tertarik, terus akhirnya tidak jadi puasa. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, dia memang tidak punya niat apa-apa. Ya, niatnya hanya bekerja untuk nafkahi keluarga. Jadi tidak ada niat untuk membantu maksiat. Atau kemungkinan yang ketiga, dia jualannya itu memang membantu orang-orang yang tidak puasa karena ada udzur. Misalnya orang sakit, orang bepergian, wanita-wanita yang haid, anak-anak, atau mungkin orang-orang tua yang sudah tidak kuat apa-apa. Itu kan kadang butuh makanan. Nah, begitu. Nah, dengan 3 kemungkinan ini, pertama, jika niatnya memang membantu agar orang ini tidak puasa, ini berarti haram jualannya. Karena di situ ada unsur at-ta'awun bil itsmi wal udwan. Membantu perbuatan dosa. Ini tidak boleh. Tapi kalau niatnya ini yang kedua dan yang ketiga, artinya yang kedua tadi tidak punya niatan apa-apa kecuali dia hanya bekerja untuk nafkahi keluarga dan tidak punya niatan untuk membantu orang maksiat. Atau dia niat karena membantu orang-orang yang tidak puasa karena ada udzur. Nah, kalau niatnya yang kedua dan yang ketiga ini, maka boleh, tidak apa-apa. Tapi tetap dengan catatan, dia harus menghormati orang-orang yang beribadah melakukan puasa. Bagaimana caranya? Ya, tokonya atau warungnya ya ditutup separuh. Begitu. Jadi jangan kemudian dibuka vulgar sehingga kemudian menarik orang-orang untuk jajan di situ. Jadi sekali lagi, walaupun ini boleh, tapi tetap harus menghormati orang-orang yang melakukan ibadah puasa. Begitu. Selanjutnya, bagaimana puasanya wanita yang sedang hamil atau menyusui? Apa boleh mereka tidak puasa di bulan Ramadan? Begini, jadi orang yang diwajibkan untuk melakukan puasa itu apabila telah memenuhi syarat. Jadi ada syarat wajib, artinya kalau memenuhi syarat maka dia wajib melakukan puasa Ramadan. Siapa itu? Pertama, orang Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, sehat akalnya. Jadi kalau orang sudah memenuhi 3 persyaratan ini, Islam, baligh, kemudian berakal, ditambah lagi tidak ada penghalang, yaitu haid dan nifas, maka wajib melakukan ibadah puasa. Nah, sekarang kalau misalnya orang-orang yang telah memenuhi persyaratan itu kemudian tidak puasa, ini tetap kewajiban itu berlaku. Jadi bukan berarti merdeka tidak punya tuntutan apa-apa. Jadi orang-orang yang telah memenuhi persyaratan ini, yang mestinya dia harus puasa, kok ternyata tidak puasa, kewajibannya itu tetap berlaku. Tetapi caranya berbeda-beda. Ya, caranya itu
paling tidak ada 3. Yang pertama, dengan cara melakukan puasa qadha. Puasa qadha itu ya mengganti puasa Ramadan di luar bulan Ramadan nanti. Setelah bulan Ramadan dia puasa. Namanya puasa qadha karena dulu ketika Ramadan dia tidak melakukan puasa. Ini berlaku bagi orang-orang yang sakit, kemudian bepergian, wanita yang haid dan nifas, atau wanita yang menyusui dan hamil jika, nah ini ada jikanya. Jadi ini khusus 2 orang ini. Wanita yang menyusui dan hamil jika dia khawatir terhadap dirinya sendiri. Jadi misalnya begini, khawatir terhadap dirinya sendiri. Kalau saya nanti puasa, wah saya tidak kuat. Wong saya ini hamil, saya ini menyusui. Akhirnya tidak puasa, boleh, tidak apa-apa. Tapi nanti harus qadha, mengganti nah, setelah bulan Ramadan. Jadi ini pertama. Jadi tuntutan itu diganti dengan qadha. Yang kedua, diganti dengan fidyah. Jadi fidyah itu memberi makan ya kepada fakir miskin itu 1 harinya 1 mud. Jadi diganti puasa 1 hari membayar fidyah 1 mud dari bahan makanan pokok. Kalau di sini ya beras. Berapa? Kurang lebih sekitar 6 ons. Begitu. Nah, ini berlaku untuk 2 orang. Pertama, orang yang sudah sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Jadi sakit yang tidak ada harapan sembuh. Lorone wis nowemen. Nah itu tidak usah puasa, cukup ganti dengan fidyah bayar 6 on. Nah kalau masih sehat seperti ini, wah saya bayar fidyah saja, ya tidak boleh. Ini hanya berlaku bagi orang yang sakitnya wis nemen. Jadi nek sampean kepengen ora poso, bayar fidyah, ya loro sing nemen. Alternatif. Iya, wong diberi sehat suruh puasa kok ndak mau. Kalau kepengen ndak puasa ya loro sing nemen niku engko bayar fidyah tok beres. Atau yang kedua, orang yang sudah sangat tua, sudah tidak kuat apa-apa. Kan ndak kuat apa-apa sudah. Ya, tetap kewajiban puasa itu berlaku, cuman diganti fidyah, membayar setiap harinya 6 on. Jadi kalau dia selama 30 hari tidak puasa, ya tinggal mengalihkan 30 hari kali 6 on, berapa ketemunya itu. Nah, kemudian yang ketiga, dua-duanya. Jadi yang pertama qadha, yang kedua fidyah, yang ketiga qadha dan fidyah, double. Iya. Nah, ini berlaku pertama bagi orang yang hamil dan menyusui, yang khawatir terhadap bayinya. Nah, beda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama itu kekhawatirannya terhadap dirinya. Tapi kalau ini khawatirnya terhadap bayinya. Khawatir terhadap bayi itu begini. Kalau nanti saya puasa, wah bagaimana nasib bayi saya nanti? Ya, nanti bayi saya bisa kurang gizi, Jadi yang dikhawatirkan bayinya, bukan dirinya. Nah, dalam hal ini boleh tidak puasa, tapi harus mengganti dengan qadha plus fidyah. Jadi nanti kalau misalnya bayinya sudah besar, nah, di bulan berikutnya dia harus qadha ditambah fidyah, double. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, berlaku bagi orang yang punya tanggungan qadha, tapi dia belum membayarnya sampai datang Ramadan berikutnya. Jadi misalnya Ramadan ini ya, dia punya tanggungan, misalnya orang yang haid 7 hari. Nah, selesai Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sampai Ramadan berikutnya belum dibayar-bayar. Nah, jadi kewajiban qadha itu tetap berlaku. Tapi dia harus nambah dengan fidyah karena masa aktifnya sudah habis. Nah, begitu ya. Jadi sekali lagi ini khusus untuk yang hamil dan menyusui. Kalau memang dia khawatir terhadap dirinya sendiri, boleh tidak puasa. Begitu ya. Tapi mengganti dengan qadha. Tapi kalau khawatirnya terhadap bayinya, dia boleh tidak puasa tapi gantinya dengan qadha plus fidyah. Demikian. Ya. Alhamdulillah itulah tadi penjelasan mengenai jualan makanan di bulan Ramadan dan wanita yang menyusui dan hamil di bulan Ramadan. Sekian yang dapat kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.